menyembah Engkau dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami memberkati setiap hati dan pikiran kami. Kami mempersiapkan ya Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami dan kami boleh melaksanakan di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati hamba-Mu yang akan membagikan firman-Mu. Kau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam Yesus kami sudah berdoa serta ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, selamat malam semuanya. Haleluya. Ya, kita akan lanjutkan mengenai firman Tuhan kita saat malam hari ini. Kemarin kira-kira waktu hari Minggu yang hadir, saya mau tanya, apa judul khotbahnya apa kira-kira? Adalah kenapa? Apa judul khotbahnya? Ada yang ingat? Ada yang mencatat? Nggak ada? Dosa. Ya. Saya mau katakan kenapa justru percaya nggak atau nggak dipercaya, nanti saya akan buktikan bahwa jangan berpikir ketika kita masuk gereja kita terbebas dari dosa. Bahkan ketika kita masuk gereja nanti kita akan lihat justru godaan dosa itu tidak bisa disepelekan. Oh, saya ada di gereja pasti kudus. Enggak juga. Nah, coba kita lihat dulu lanjutan firman Tuhan kemarin. Jadi judul khotbah saya adalah satu kata aja. Apa? Nah, yang kelas anugerah tak terbatas atau unlimited. Semuanya buka di dalam. Tenang, yang nggak datang nggak perlu jawab karena saya juga belum upload. Ya, saya berdosa. Jadi belum upload juga nih. Baru lupa. Ingat-ingat lupa juga. Oke, kita baca dulu lanjutan firman Tuhan kemarin. Matius 18 ayat yang ke-28. Ayo kita baca semua. Mungkin yang kemarin belum datang, kenapa Om Jerry ngomongin dosa? Ya, karena dosa itu kemarin kita sudah lihat terbagi dari 3 bagian. Dosa perbuatan, dosa perkataan, dan dosa pikiran. Nah, nanti kita akan perjelas di sini. Kita pikir saya tidak membunuh, saya tidak mencuri juga, tapi nanti kita akan lihat nih Matius 18 ayat yang ke-28. Sudah ketemu semua? Ya, nah ceritanya dari ayat 21 sampai ayat 27 ada orang yang berhutang berapa? Coba saya harus tunjukin, mana Rafael? Mana? Sini. Ini anak berhutang berapa? 10. Rekaman nyala nggak? Nyala ya? Coba dilihat dulu nyala nggak detiknya? Coba lihat dulu. Lihat. Berapa? Anak-anak? Dilihat aja dulu detiknya. Jalan nggak? Berapa? 10.000. 10.000 di talenta. 10.000 talenta sama dengan berapa? Kemarin itu masih ingat nggak? 10.000 talenta sama dengan berapa? 60 juta hari kerja. 1 talenta 6.000 dinar. 1 dinar 1 hari orang bekerja. Jadi bisa bayangin, sampai mati pun Rafael tidak bisa lunasi. Berapa kali Rafael hidup pun dia hanya lunasi. Tapi firman Tuhan katakan di ayat 27, coba kita baca dulu. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Ingat ya, 60 berapa tuh? 6 triliun. Berapa tadi? 6 triliun. Oke, duduk silakan.
Jadi kalau 6 triliun, kita lihat di ayat 28, utang 6 triliun banyak ya, itu dihapuskan secara cuma-cuma. Katakan cuma-cuma. Karena bukan karena dia baik, tapi karena raja itu berbelas kasihan. Oke, di ayat 28 kita baca 1, 2, 3. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar, berarti 100 hari kerja. Kalau 100.000 berarti berapa? Banyak. Berarti berapa tuh? 100.000 dikali 100 berapa? 100 juta. 10 juta. Ya, betul. Ini saya sudah catat sebenarnya ya. 10 juta. Kelihatannya banyak ya, 10 juta banyak kan? Iya. Tapi dibandingkan 6 triliun, banyak 6 triliun kan? 1 triliun tadi berapa? Berapa M? 1000 miliar. Kalau dijadikan juta? Oh, nggak bisa. Oke. Ya kan 1000. Oh ya, terlalu banyak ya. Udah, berarti kita udah terlalu banyak ini. Berarti ini banyak banget. Ayo kita baca lagi. Bertemu dengan orang yang berutang 100 dinar, berarti 100 juta dibandingkan 6 triliun. Kemudian apa? Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutang. Ayat 29. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tuh lihat, padahal dia baru keluar sudah dilunasi 6 triliun. Tapi begitu keluar, dia ketemu orang yang berhutang. Tapi dia katakan apa? Harus membayar. Kemudian yang penghutang itu katakan sabar. Ayat 30 kita baca. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunasinya hutangnya. Ayat 31. Melihat itu sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh, ini makanya yang nggak ada, kalian kalau ini untuk yang kalau bisa nggak usah ditampilin kesini, harus bawa handphone, ada Alkitab, kalau nggak Alkitab, kalau nggak ada di gudang ada Alkitab. Awas ya, nanti hari Minggu jangan sampai kosongan. Ini namanya ke gereja nggak bawa apa-apa, nggak bawa senjata, sama semua anak-anak semuanya kalau bisa bawa Alkitab. Ya, jangan dinormalisasi baca di depan. Kalau bisa matiin aja, nggak usah dibaca. Ayo, semuanya baca. Makanya lihat, jangan padahal hampir setiap minggu ingatin. Kalau nggak bawa HP, bawa Alkitab. Jangan Alkitab di rumah sudah berdebu tapi nggak dibaca. Nah, kenapa? Karena tadi saya baca LCD telat, terus nggak baca, oh ternyata nungguin LCD. Berarti terlalu dimanjakan, itu nggak boleh, berdosa. 32. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Ayat 33. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Lihat di ayat 33 ini harusnya menjadi hukum balas budi. Harusnya timbal balik. Saya sudah baik kepada Rafael, tapi Rafael ternyata ketika keluar ada yang hutangnya cuma sedikit,
Ternyata Rafael tidak memiliki sifat yang sama seperti saya. Ini namanya adalah dosa amnesia rohani. Apa? Amnesia rohani. Wah, ini ternyata penyakit manusia akhir zaman, secara khususnya orang Kristen, adalah amnesia rohani. Apa? Ulangi. Yang pertama, lupa kebaikan orang. 1, 2, 3. Lupa kebaikan orang. 2, ingat salah orang. Yang pertama apa? Lupa kebaikan orang. Kedua, ingat salah orang atau ingat utang orang. Ketiga, lupa dosa kita. 1, 2, 3. Lupa dosa kita. Yang pertama apa tadi? Lupa kebaikan orang. 2, ingat kesalahan orang. Ketiga, lupa dosa kita atau lupa hutang kita. Ya, dosa sama hutang ya, boleh. Keempat, ingat kebaikan kita pada orang lain. Ya. Sekali lagi, kita seringkali lupa kebaikan orang lain. Tadi Rafael lupa kebaikan siapa? Raja. Ya kan, karena kemarin Rafael itu lagi acting, dia sebagai yang hamba yang berhutang 6 triliun itu. Kemudian ternyata Rafael tadi apa? Yang kedua, ingat salah orang. Anggaplah salah orangnya Salva. Dia ingat sama Salva salahnya. Hutangnya berapa tadi? 100 juta. Ingat terus. 2, ketiga, ternyata Rafael lupa hutangnya. Ya. Lupa hutangnya. Hutangnya dia berapa? 6 triliun. Dia lupa. Inilah yang menjadi kesalahan kita. Yang keempat, ingat kebaikan dia sendiri kepada orang lain. Nah, ini yang menjadi susah. Saya mau katakan, cara kita tahu seberapa besar anugerah Tuhan itu tergantung dari hitungan yang sesuai. Itu fair-fairan. Gini, kira-kira kalau Rafael itu utang 6 triliun, ya 6 triliun. Tapi di dalam pikirannya itu, kalau saya tanya, Rafael kamu utang berapa? Banyak. Oke, banyak. Banyaknya berapa? 10 juta. Nah, ternyata yang dia ingat cuma 10 juta. Padahal 6 triliun. Sama juga kita seperti itu. Saya mau tanya nih, dosanya kita banyak nggak hari ini? Banyak. Oke, kita hitung. Siapa hari ini yang sudah catat dosanya banyak? Ngomong banyak tuh banyaknya berapa? Tidak terhingga. Ya iya tahu, saya juga tidak terhingga. Apa? Banyaknya ukurannya apa? 3 banyak, 20 banyak. Mau tahu nggak? Mana? Oh, HP saya lagi ini. Saya udah catat. Saya catat itu cuma 1 hari aja. 1 hari, 2 hari lah. 2 hari saya catat. Waktu itu perjalanan dari sini ke gereja hari Selasa, pertemuan sama Tuhan. Itu aja dari pagi sampai jam 3 saya sudah catat kira-kira ada 13 dosa. Kok Om Jerry masih berdosa? Iya. Contohnya, contoh simpel. Kan lampu ada lampu merah kan, tahu ya? Hijau, kuning, merah. Itu selisih per detik. Setak merah. Harusnya kalau merah berhenti. Tapi karena kagok, tahu nggak? Begitu merah, saya meskipun masih beda cuma 1 detik, itu dosa. Habis makan, tusuk gigi, kan dari kayu tuh, tak sentil, di jalan kecil tuh, itu dosa. Loh kok dosa Om? Kalau dia nusuk ban mobil, gimana? Ban motor, gembos.
Terus nanti yang motornya lagi mau ke pekerjaan, terlambat dimarahin, dipecat. Akhirnya dipecat, keluarganya nggak bisa makan. Ini menjadi dosa yang merugikan orang lain dan juga tidak merugikan orang lain. Itu dosa sepele, tapi percaya nggak? Membunuh dan membuang tusuk gigi di hadapan Tuhan, dosa sama dengan dosa. Tidak ada dosa kecil dan tidak ada dosa besar. Nah, seberapa banyak dosa kita tidak tahu. Kita melongo aja ke sini, nggak fokus ke saya. Tadi juga ada yang ngobrol, Anda sudah berdosa, hitung aja berapa kali. Serius. Dan Tuhan nggak nanya, kamu membunuh, kamu mencuri. Tuhan berkata, udah dosa aja dosa. Jadi gini, dosa itu kita pikir seperti timbangan, betul ya? Berapa banyak baik, berapa banyak benar. Baik dan benar itu dihitung. Dosa itu bagi Tuhan tidak seperti timbangan. Tetapi saya ilustrasikan seperti ini. Saya suka buat kue. Kue bolu itu isinya apa aja? Bahan-bahannya Bapak Ibu? Tepung. Saya beli tepung yang paling mahal. Terus apa lagi? Telur. Terus apa lagi? Susu, margarin, terus ada SP, ada baking powder, pokoknya margarin saya nggak mau, saya pakai butter yang harga Wisman mahal. Jadi harganya itu satu bowl mungkin bahannya aja bisa 300.000. Kok bisa mungkin? Karena butternya ini yang paling mahal, sekarang naik semua. Saya waktu itu menceplok telur, selagi mixer, menceplok telur 10, berapa? Kan lagi di mixer. Pas yang ke-10 saya ceplok, busuk. Apa? Busuk. Siapa di sini pernah tahu telur busuk? Kalau saya udah berapa kali? Pernah? Lagi buat telur dadar, tak, terus tak, pernah gitu? Terus kita kocok, terus kita makan. Gak mungkin kan? Atau di sini yang makan nekat, monyet aja nggak mau makan loh. Ini pernah di mana ya? Di sosial media itu ada orang yang jahilin telur busuk rebus, udah direbus udah matang, itu dikasih sama monyet, langsung monyet sampai saya mikir ini orang keterlaluan banget. Bayangin, itu baunya tuh luar biasa, gak enak. Warnanya apa telur busuk? Hitam. Itu kalau di adonan itu butter Wisman itu wangi, tapi akan kalah wanginya karena satu telur busuk. Saya mau katakan, bagi Tuhan dosa kita itu bukan seperti timbangan. Bukan begitu caranya Tuhan. Bagi Tuhan, keadilan atau dosa itu sama dengan 99,9% kita melakukan kebenaran, masuk satu telur busuk, gagal semuanya. Seperti ada pepatah mengatakan, susu sebelanga dirusak, nila setitik. Benar ya? Nila setitik merusak susu sebelanga. Itu hancur semua. Ini kok anak-anak muda gak ada yang tahu peribahasa ini ya? Gak ada yang tahu. Artinya satu kesalahan kecil merusak semuanya. Coba kita buka semua. Yuk kita buka ini dulu. Matius 5 ayat 48. Ini gak usah dibuka yang sana, biarin sama sendiri yang gak bawa. Matius 5 ayat 48. Sudah ketemu? 1, 2, 3. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti yang di sorga. Ini berat banget. Suruh sempurna
Jadi kita sudah nyumbang banyak uang, nyumbang tenaga banyak, pelayanan, rajin baca Alkitab, rajin semuanya, tapi karena satu kesalahan kecil tiba-tiba musuh kita lewat, terus dalam hati kita ngerasain, ngejek, nggak ngomong, itu sudah berdosa dan kita nggak layak. Bayangin, saya aja satu hari dari pagi sampai siang, dari melek sampai jam 3 yang ketawa dosa. Dari sampai jam 3 tadi udah 13 dosa, belum sampai malam. Dihitung-hitung banyak banget dosa saya. Itu baru saya yang mengaku. Saya nggak tahu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nggak mencatat, anak-anak nggak mencatat, kita nggak akan tahu. Kita menjadi seperti orang yang amnesia. Karena kita kalau tidak tahu seberapa besar banyak dosa kita, maka kita juga akan berkata anugerah Tuhan itu terlalu murah. Coba, kalau yang kita sadar, anggaplah 10 juta. Satu dosa 1 juta. 10 dosa 10 juta. Sama yang sebelahnya 1 triliun. Mana yang kira-kira yang berterima kasih yang diampuni? 1 triliun kan? 1 triliun dia sadar dosanya dicatat. Yang 10 juta dia nggak sadar. Padahal dua-duanya sama hutangnya 1 triliun. Tapi yang ini amnesia. Inilah yang suka kita lakukan. Kita anggap remeh kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan, karena kita sebenarnya nggak tahu kita itu sedang berdosa. Kita mungkin berkata, oh duduk diem begini aman. Jangan pikir duduk sudah aman. Ngantuk sedikit kelewat dosa. Lagi begini, coba siapa yang bisa mengontrol pikiran? Ada di sini bisa mengontrol pikiran? Tiba-tiba lagi perhatiin Om Jerry, ingat gas di rumah. Ayo, kelewat aja. Sudah terjadi. Saya nggak tahu ini berapa banyak. Dan biasanya paling suka dan sering dilakukan adalah di gereja justru. Nggak percaya? Mari kita buktikan. Lukas 18. Coba ya. Lukas 18. Ayat yang ke-11. Lukas 18 ayat yang ke-11. Sudah? Ayat 10 dulu. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi, yang lain adalah pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai. Dia berdoa dalam apa? Berdoa dalam apa? Hati. Berarti mulut enggak ngomong, perbuatan enggak. Berarti kalau dalam hati nyambungnya ke mana? Pikiran. Oke. Jangan melamun ya. Ini tugas kita. Sebutkan dosa orang Farisi ini. Ayo. Dia lagi berdoa tapi dia berdosa. Sebutkan dosanya. 1. Ayo. Ya ada banyak loh. Dipikir cuma ada 3, ada 4, enggak, lebih dari itu. Ini cuma contoh. Tolong yang ini tampilkan aja. 18 ayat 12. Ayat 11. Oh, baca lagi ayat 12-nya. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tuh, udah sampai itu. 11 dan 12. Tampilkan yang 11 sama 12. Oke. Apa dosa pertama? Tinggi hati berarti kesombongan rohani. Betul ya? Dia berkata apa? Aku tidak sama seperti orang ini. Oke. Kesombongan rohani. Yang kedua? Ya? Betul Pak. Apa? Dia
katakan apa? Bukan perampok, bukan apa? Itu adalah dosa merendahkan dan menghina sesama. Saya berdosa, Tuhan, saya nggak seperti Pak Sugeng. Begitu. Berarti ini kan apa ya? Dia sudah menghina. Kok nggak sama? Saya nggak seperti dia, Tuhan. Saya nggak seperti orang lain. Tuh lihat, Tuhan, saya nggak seperti orang lain. Orang lain ini yang sebelah saya ini setahun sekali ke gereja, Tuhan. Rambutnya aja panjang, nggak keurus, badannya aja kurang enak, saya kayaknya bau alkohol, segala macem. Dari tadi nggak tepuk tangan, diem aja. Padahal kita lagi di gereja. Kita berdosa. Tadi itu ya, merendahkan dan menghina. Berikutnya, apalagi dosanya? Apa? Bingung kan? Ini sama aja seperti kita bingung mengidentifikasi dosa kita sendiri. Makanya kita sendiri bingung dosanya saya apa, Tuhan. Nanti kalau pas kita di surga, kita akan terkaget-kaget. Ternyata apapun yang kita lakukan hampir semuanya dosa. Kita lewat lagi, anak kecil jatuh brak gitu, tapi kita lagi buru-buru ke gereja. Dosa, kita nggak tolong. Layanan Tuhan, layanan Tuhan Yesus ada loh perumpamaannya, ada kan? Ada kan perumpamaan itu kan? Ada. Terus saya mau kasih tahu, dosa yang ketiga, pembenaran diri sendiri. Dia katakan apa? Pembenaran diri sendiri. Padahal dia nggak benar. Dia memberi 1/10. Dia apa? Berpuasa. Itu pembenaran diri sendiri. Yang ketiga, sikap menghakimi. Tadi berapa? Udah 4 ya? 5. Membandingkan diri untuk meninggikan diri. Jadi membandingkan dirinya tadi udah dibahas. Tapi ini untuk meninggikan diri sendiri. Jadi kayak nginjek orang lain supaya dia lebih tinggi. Nah gitu dia. Apalagi? Yang keenam, tidak menyadari dosanya. Itu adalah dosa. Ketika kita nggak sadar itu dosa, itu Anda sudah berdosa. Yang ketujuh, tidak ada belas kasihan atau empati. Lihat, dari satu cerita ini sudah rentetan dosa. Bisa bayangin, baru dosa di dalam hati. Tuh lihat, ingat dosa itu tidak ada dosa besar, dosa kecil. Kalau nggak percaya, kita buka Yakobus 2 ayat 10. Ya saya ampunilah. Buka dulu. Nanti besok hari Minggu bawa semua. Pokoknya besok kalau nggak bawa, cepat cari di gudang, bawa. Masih ada nggak di gudangnya? Masih ya. 2 ayat 10. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Gagal semuanya. Dan ini nggak ada satupun manusia bisa. Ada satu orang kaya berkata datang kepada Tuhan, Tuhan saya sudah lakukan, ini udah belum, udah menghormati orang tua, udah, ini semuanya udah. Kalau kamu mau sempurna, jualah hartamu. Ternyata nggak bisa. Tahu nggak? Yesus tuh bukan mau ngomongin sempurna lebih hebat, enggak. Tuhan Yesus sebenarnya mau ngomong, kalau kamu mau sempurna, artinya sempurna di hadapan. Ingat, Allah itu sempurna, maka kita harus sempurna. Artinya Tuhan mau ngomong, kamu berkata udah begini, udah begitu, dan kamu memegahkan diri. Oke, sekarang saya tahu isi hati kamu. Yang paling kamu susah lepaskan, hartamu. Lepaskan itu, jualah dan ikutlah aku. Dan dia berkata, enggak Tuhan. Lihat, karena satu hal, maka yang lain gugur. Dan Tuhan berkata berikutnya, apa? Lebih baik seekor unta masuk ke lubang jarum daripada seorang kaya masuk surga. Artinya apa? Karena dia satu ini cacat, hukumannya apa? Neraka. Ngeri ya? Percaya nggak?
Kita semua di tempat ini nggak ada yang bisa masuk ke dalam level itu. Makanya saya kemarin puji Tuhan mengikuti acara di Malang. Ini juga ada peserta 4, yang 2 masih, kalau belum ada habis. Kalau mau ada 2 lagi slot, tapi kalau mau 1 silakan, siapa yang mau. Nah, ini adalah program penginjilan yang bukan hanya penginjilan, tetapi yang terpenting adalah menginjili diri sendiri. Saya ini udah sekolah SAB 9 bulan kelas 1, kelas 2 9 bulan, S1 sudah, S2 sudah. Tapi begitu masuk ke sini, saya seperti kayak nggak ngerti apa-apa. Bukan berarti mereka nggak pakai Alkitab, tapi cara pendekatannya mungkin kan begini, kita akan menginjili orang lain, itu kan sulit masuknya. Tetapi ini menginjili orang lain, tetapi dengan cara bercerita. Nah, ada satu yang saya kagumi dari cara ini adalah mereka membuka wawasan saya dulu, bahwa selama ini mungkin saya pikir saya begini karena ini, saya begini karena ini. Ternyata semakin saya melihat dan mencatat dosa-dosa saya katakan nggak bisa. Pakai metode pelayanan setiap hari saya berdoa, itu nggak bisa, karena nggak berimbang. Tetapi setelah mengikuti dan mengetahui paham cara penginjilan ini, saya terbebas dari rasa ketakutan akan masuk ke dalam neraka. Oh, ini yang penting. Ini yang terpenting. Karena nanti di situ kita akan lihat bahwa kita itu menjadi orang Kristen, bisa melayani, bisa melakukan semuanya, semua karena kasih karunia Tuhan, bukan karena perbuatan baik kita. Itu dia. Mungkin kemarin ada yang bertanya, ada bapak-bapak tanya, Pak, itu pengakuan dosa? Enggak. Nanti ketika misalnya ada yang datang satu, itu saya nggak akan tanya dosanya apa. Ada beberapa yang udah datang, nggak ada yang saya tanyain. Saya bilang, oh saya pikir saya mau ditanyain dosanya. Saya bilang, memang saya pastor apa kan suka datang ke ruangan terus kemudian ditanyain dosanya. Saya bilang, ngapain saya tanyain dosanya? Saya sendiri aja udah dosanya banyak hari ini. Enggak begitu caranya. Saya tidak mau tahu dosa Bapak Ibu. Tetapi yang saya mau bagikan adalah anugerah hidup yang kekal. Karena ini keyakinan, karena semua orang Kristen hampir rata-rata mungkin 90% lebih itu enggak yakin. Kalau mati dia masuk mana? Itu aja. Tetapi melalui metode yang simple dengan cerita, kita akan ngerti. Tetapi salah satunya saya dorong, makanya kalau mau mengikuti ini, kita harus catat dulu dosa kita. Karena begini, kasih karunia Tuhan itu kita anggap receh kalau kita nggak tahu dosanya kita seberapa. Jujur, tanyakan diri kita sendiri. Karena hampir semua orang Kristen amnesia dosanya. Dia nggak tahu dosanya masing-masing. Mau sehebat apapun, ternyata manusia itu sehari kalau saya hitung sekudus-kudusnya, kita itu nggak kurang-kurang dari 10. Betul. Oh Pak, saya di rumah aja Pak. Di rumah aja engkau sudah berdosa. Karena tubuh ini harus digunakan. Hei pemalas, belajarlah kepada semut. Tidur kemalaman, dosa. Bangun kesiangan, apapun yang kita lakukan dosa. Kemarin masih ingat gak kita dosanya apa aja kemarin, contoh-contohnya? Ayo, yang sering kali ini. Ayo, apa aja? Dosa perbuatan kan apa? Mengambil kembalian belanja berlebih. Siapa? Itu dosa. Lagi ibadah keluar, dosa tuh. Nyerobot antrean. Siapa suka nyerobot antrean? Dosa. Membuang sampah sembarangan, dosa. Mencuri waktu kerja 1 menit nggak boleh. Datang terlambat 1 menit pun, 1 detik terlambat pun tidak boleh, dosa. Janjian sama orang terlambat 1 detik, dosa. Nyontek saat ujian, nggak usah ditanya. Merusak fasilitas umum, tuh
Kubruk, kutil apa itu? Dok, dosa. Terus perkataan, fitnah, gibah, gosip, body shaming, sarkasme, menghasut, adu domba, sumpah palsu, demi Tuhan, itu dosa. Berkata kasar atau kotor, ingkar janji sengaja, menulis komentar jahat, bullying. Contoh pikiran, iri hati, dengki, sombong, berprasangka buruk, ingin dipuji, menyimpan dendam, berfantasi tentang hal buruk, asusila, meremehkan orang lain, menginginkan kesialan menimpa. Puji Tuhan, makanya itu Tuhan sudah tolong saya, itu tuh kecelakaan tuh. Nah, Tuhan hukum. Nah, itu dosa. Putus asa dari segala macam. Berpikir jelek, semuanya dosa. Nah, ketika kita ngerti bahwa semuanya itu dosa dan ternyata itu banyak, maka itu berarti kita menilai Tuhan, hutang saya itu ternyata banyak banget. Nah, kalau kita tahu hutang kita banyak, maka ucapan terima kasih kita juga kepada Tuhan banyak. Tapi kalau cuma kita katakan berapa dosa kamu? Banyak. Banyaknya seberapa? Nggak tahu. Ya kamu ingat-ingat, ya paling sehari 3. Nah, berarti kecil. Karena semakin sedikit kita berhutang, semakin sedikit kita berterima kasih karena sudah dilunasi. Ini yang terpenting. Saya mau katakan yang terpenting bukan fokus kepada dosa. Saya nggak mau fokus kepada dosa. Saya mau fokus sama anugerah Tuhan itu lebih besar dari dosa yang kita lakukan. Dan itu harus kita sadari setiap hari. Karena kalau kita tidak sadar, maka itu sudah berdosa. Sebagai ayat yang terakhir, Kolose 3 ayat 10. Coba kita buka sama-sama. Kolose 3 ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut Dia. Jadi Tuhan tuh nggak berkata, oh ya kamu kalau orang Kristen udah kamu nggak akan berbuat dosa lagi, nggak. Saya sampai hari ini yang saya percaya kalau mati saya pasti masuk surga. Ternyata setiap hari saya masih melakukan dosa. Nah, minimal ketika saya catat dosa-dosa itu, saya menjadi aware, menjadi apa ya? Aware tuh. Menjadi waspada. Oh iya, mau ini dosa. Oh, ini dosa. Jangan. Jadi, Kak, ini selamat. Mau tusuk gigi saya udah patahin. Gitu ya. Dosa. Saklin. Kan lumayan, ngurangin 1. Tadinya 13. Berapa jam? Belum sampai 12 jam, 10 jam. Ngurangin 1, ngurangin. Jadi itu waspada. Mau dalam hati, kita di mobil, ya istri saya sama anak, kita saling ngingetin, dosa. Dosa. Nah, ngingetin juga. Kalau terlalu berlebihan, udah menghakimi, dosa gitu. Nanti saling mengingatkan. Nggak apa-apa, diingetin, terus dicatat. Ya. Supaya apa? Supaya ini firman Tuhan berkata yang terus-menerus diperbaharui. Jadi semakin hari semakin kita menjadi serupa sama seperti Kristus. Betul. Saya mau katakan ketika kita sadar akan anugerah Tuhan dan semakin banyak dosa kita dan sudah diampuni, maka kita akan berkata, Tuhan terima kasih. Itu baru dari perkataan, saya mengucap syukur. Tapi juga dari perbuatan. Tadinya kita begitu menjadi berubah, menjadi elok karena kita sudah di dalam keluarga kerajaan Allah. Tadinya yang suka meso-meso, akhirnya kalian akan menahan. Tadinya udah ngomong, ini dalam hati. Ya, tadi harusnya 2 kan dosanya, udah ngomong, ini dalam hati. Harusnya dalam hati dulu baru ngomong, ini udah dalam hati, jadi ngurangin 1. Terus saja begitu. Serius, karena dosa itu mengerikan. Apapun juga yang kamu lakukan dan kamu tahu berbuat baik dan kamu nggak lakukan, maka kamu sudah berdosa. Mengerikan. Oleh karena itu kita yang sudah hidup di dalam Tuhan, saya ajak kita ikut
Nah, kalau kalian sudah ikut, kita sudah ikut, saya ini punya menjadi tanda. Jadi kalau kita lihat ini, saya kasih ada sertifikat nih. Setiap yang youth dapat ini, nanti sekolah minggu dapat yang ini yang dewasa. Kita akan lihat, setiap kita lihat ini, kita akan melihat anugerah Tuhan dan kita percaya detik itu mati, kita pasti masuk surga. Jadi nggak ada ketakutan sama sekali. Karena setiap kita pasti mati. Tapi setiap kita juga nggak bisa lepas dari dosa. Nah, bagaimana kita terbebas dari rasa bersalah, tetapi kita masih hidup di dalam dosa? Oleh karena itu ada metodenya, yaitu metode dengan cara yang benar. Kita melihat Alkitab dan melihat anugerah Allah secara benar, bukan secara kita, tetapi dengan cara pandang Allah. Mari kita masuk di dalam doa. Kita nyanyikan satu pujian, anugerah memang pesona.